kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin memberikan kesempatan Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, untuk tadi menanggapi apa yang dikatakan dengan pedas oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Fadlizon. Enggak pedas. Enggak pedas ya? Pedas lah. Kalau nasi goreng karetnya 2. Bang Jadi Hasto, karena tadi juga dipancing oleh Najwa kan, bahwa dengan pernyataan Ibu perlunya pekerjaan rumah kita lah mengatur bagaimana hubungan antara partai pengusung dengan pemerintah. Itu kemudian tadi ditafsirkan sebagai ada persoalan komunikasi. Padahal nggak ada persoalan komunikasi. Mengapa itu perlu juga sebuah pengaturan sama dengan apa yang kami suarakan sebelumnya. Mereka yang berada di luar pemerintahan pun itu juga perlu pengaturan dalam sistem tata negara kita agar apa? Mereka yang berada di luar pemerintahan juga mendapatkan posisi yang terhormat di dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Sehingga ketika di dalam pidato politik itu Ibu Ketua Umum menyampaikan perlunya pengaturan agar itu menjawab ketika presiden saat ini berbeda posisinya dengan presiden zaman Orde Baru sebelum reformasi, di mana presiden sekarang tidak ada lagi GBHN. Ketika kami memberikan partai, mempercayakan kepada Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden, dalam hal ini Ibu Mega memberikan mandat, maka yang kami pegang sebagai GBHN-nya, yang untuk dilaksanakan adalah keyakinan partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Itulah campur tangan kami dalam kebijakan ideologis. Nah, selama ini kalau kemudian Ibu Mega merasa PR terbesar adalah mengatur mekanisme. Jadi selama ini bagaimana cara partai berhubungan dengan presiden yang telah diusungnya? Itu masuk di dalam program partai kami. Misalnya, kami mengatur secara periodik antara pertemuan partai pengusung guna meningkatkan efektivitas kerja dari pemerintahan. Ini baru akan diatur, Mas. Selama ini seperti apa? Ya, sampai selama ini kan, dirasa ada kan kita mengadakan mekanisme. pertemuan setiap bulan. Ya meskipun kadang-kadang juga 2 bulan sekali. Pak Jokowi datang ke rumah Ibu Mega? Oh tidak, kami yang datang ke kantor presiden. Oke. Enggak, supaya jelas. Ini kan contoh provokasi-provokasi Supaya- yang dilakukan supaya- kan. supaya jelas, Contoh supaya jelas provokasi mekanismenya seperti yang apa. sering kali menciptakan misleading. Bahkan saya masih ingat persis di dalam yang datang siapa ini? di dalam pertemuan Bu Mega pertama. yang datang ke Pak Jokowi. Di dalam pertemuan yang pertama, seluruh ketua Tidak mau umum menjawab, Mas Hasto. seluruh Jadi ketua yang umum datang partai. siapa? Enggak. Seluruh ketua umum partai datang ke istana presiden. Di awal-awal nih. Di awal-awal datang dan kemudian saya masih ingat betul. Saat itu saya sempat terharu. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai koordinator dari para ketua umum partai pengusung menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Pernyataan beliau adalah seperti ini. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, pada kesempatan ini kami para ketua umum ingin melaporkan. Sehingga hubungannya sangat jelas. Ketika kita bersama presiden, ya kami melaporkannya dalam kapasitas kami sebagai pengusung presiden yang punya tugas untuk mengamankan seluruh janji-janji politik presiden agar diwujudkan di tengah rakyat. Boleh dikasih Itu. tepuk tangan. Karena yang melapor ketua partai. Kenapa Mas Ikrar? Saya agak berbeda. Anda tidak mau tepuk tangan? Saya Kenapa? tepuk tangan. Tapi apa yang Anda Karena kan ini Apa? sebagai sekjen memang harus berbicara begitu. sebagai sekjen harus seperti Iya. itu. Tapi real politik yang Anda analisa tidak seindah itu. Begini, kalau memang hubungan antara partai-partai pendukung dengan pemerintahan itu baik, ya, itu tidak akan ada dalam tanda kutip kemarahan-kemarahan itu. Termasuk juga Mas Hasto juga kadang-kadang pernyataan politiknya cukup keras, ya. Kemudian Effendi Simbolon kadang juga lebih keras lagi, ya. Kemudian ada lagi tuh siapa tuh teman juga yang dari Komisi 3 tuh juga keras, ya. Dan kalau memang itu baik, ya, itu kemarin rapat koordinasi antara pemerintah dengan DPR itu tidak akan ada paling tidak 2 anggota PDI Perjuangan, ya, yang kemudian membuat kalimat-kalimat yang di mata teman-teman anggota DPR sendiri termasuk dari KMP itu melebihi dari porsinya sebagai partai pendukung gitu. Jadi itu yang menurut saya pasti something wrong, ya, di dalam komunikasi itu, ya. Saya beri contoh juga misalnya, kalau memang hubungan itu baik, tidak akan muncul kalimat dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang mengatakan presiden dan wakil presiden harus kemudian ikuti apa yang diitukan oleh partai politik. Fine kalau dalam kaitan dengan ideologi, oke. Kalau dalam janji-janji kampanye, oke. Tapi kalau menurut saya lebih dari itu menurut saya. Kalau yang di luar aspek ideologis, Ya. tadi kan dipersepsikan seolah-olah ini berlaku antara bawahan dan atasan. Seolah-olah kami memaksa kepada presiden. Di tingkat kebijakan, kami nggak pernah memberikan campur tangan kepada presiden.
Contohnya misalnya Yang terkait soal Kapolri BG, ya termasuk Kapolri sekalipun, saya masih ingat persis. Saya masih ingat persis saat itu. karena tampaknya berbeda Oh, enggak. soal tapi Nanti untuk Pak Ahok fair bisa ditanyakan. Untuk fair tidak hanya PDI Perjuangan, semua Oh, partai iya. waktu itu Oh, iya. mendukung Betul, Kapolrinya betul. BG. Jadi tidak hanya PDI Begini, Perjuangan. Betul. persoalannya menurut saya apa yang dijelaskan oleh Mas Hasto itu adalah satu pertemuan tertutup yang sekarang diumumkan kepada publik. Bagaimana Megawati itu memperlakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi apa yang dikatakan oleh Megawati kemarin di Kongres itu sesuatu yang berbeda. Maksud saya, menurut saya itu yang kemudian diinterpretasikan sebagai sesuatu yang seolah-olah kamu terus nurut sama saya karena kamu kan sayang ini kan supaya bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Gitu. Itu. Gimana, Mas pesan Anda? itu Ini tidak bisa persepsi. hilang. Ini persepsi Tidak bisa dan hilang. tafsir bisa juga hilang. dari Mas Ikrar sendiri. Karena dalam konteks seperti itu kita lihat ya, itu adalah forum 5 tahunan. Di mana partai menyampaikan kebijakan yang strategis terhadap ekonomi berdikari, terhadap sistem presidensial kita, terhadap sistem pemilu kita yang harus diluruskan. Karena sistem pemilu yang sangat liberal, fakta yang ada bisa merubah wajah yang kerakyatan dikatakan menjadi wajah kekuasaan yang orientasinya adalah sumber daya alam. Itu yang kemudian kami melakukan sebuah kritik bahwa Tapi- ada yang harus diluruskan dalam sistem demokrasi Tapi kita. poin pentingnya mungkin lagi saya saran kepada PDI Perjuangan, ini dampaknya negatif lebih besar bagi PDI Perjuangan. Betul, Itu yang harus diperhatikan. Karena partai itu kan nafasnya itu di rakyat. Dampak partai negatif sudah dari mana? mendengarkan? Dari publik dan terbaca dan itu respon publik kan banyak dari publik. Nah, ini yang saya pikir mungkin posisi PDIP yang harus diperjelas. Bagaimana cara, bukan melarang PDIP tidak boleh mengkritik pemerintah, bukan. Tapi ada alat ukur. Mengapa harus mengkritik? Bukan karena sekedar petugas partai, tapi kami membawa nilai, membawa program dan seterusnya. Satu lagi menurut saya yang harus diluruskan, kita ini kan sistem presidensil. Beda dengan parlementer yang sering tertukar. Parlementer itu melebur antara rakyat memilih parlemen, memilih wakilnya, parlemen, lalu parlemen partai pemenang membentuk pemerintahan, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kalau dalam sistem presidensil, dia punya cabang yang berbeda. Keduanya punya legitimasi langsung pada rakyat. Parlemen dipilih oleh rakyat, presiden di saat yang sama pilih rakyat. Bahwa presiden, pencalonnya menurut konstitusi kita harus melalui partai politik, iya. Tetapi mandatnya itu adalah dari rakyat. Nah ini yang harus sedikit dibedakan dari satu sistem lagi, kita. saya kira Justru satu lagi di dalam satu praktek demokrasi modern, saya kira benar yang disampaikan oleh Bung Hanta Yuda tadi. Dalam sistem parlementer itu bisa juga, artinya sebagai petugas. Tetapi kalau di dalam presidensial sulit, kecuali hanya ada di dalam partai komunis. Ya, chairman dari partai komunis bisa menugaskan presiden, karena chairman itu bisa menunjuk presidennya sendiri. Betul Tidak nggak, dong, Pak Partai Ikrar? Demokrasi Ini Indonesia dalam Perjuangan sistem masa itu. disamakan dengan partai Bukan tidak. Ini kita bicara ilmiah. Oke. Ya, di dalam contoh dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi Fadlizon nggak salah karena Bu Mega juga memberikan contoh bahwa yang dicontoh itu adalah Tiongkok dan Singapura. Betul. Oh, betul. Ini Berbeda, dalam berbeda. Tiongkok bisa begitu. berbeda Pak Ikrar. Contoh Tiongkok dan Singapura adalah contoh kepemimpinan nasional Baik. yang begitu dipercaya rakyat sehingga membangun bangsa dan bangsa itu mampu melaksanakan tugas sejarahnya. Itu yang disampaikan. Kita harus break untuk headline news. Setelah headline news akan kita lanjutkan karena masih ada satu topik yang seru soal reshuffle. Apakah perlu mengganti kabinet? Setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan kembali.